Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kami Ibu Winarsih dari SMPN 1 Pulung Ponorogo di channel YouTube Winarsih SMPN 1 Pulung Ponorogo. Kali ini kita lagi mengadakan pengimbasan Bimtek Guru Belajar ID seri asesmen kompetensi minimum AKM. Pengimbasan ini dilakukan dengan virtual melalui Google Meeting sehubungan dengan dilakukan physical distancing di masa COVID-19. Oke, langsung aja kita mulai menyapa Bapak Ibu Guru SMPN 1 Pulung untuk pengimbasan. Halo Bapak Ibu, sudah siap ya untuk ikut Bimtek hari ini? Silahkan pertama buka tugas kelas dulu. Buka tugas kelas dulu. Di tugas kelas itu ada daftar hadir. Silahkan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Kebetulan ini sudah ada 3 guru yang sudah mengisi daftar hadir. Ada Pak Wisang Gosil, ada Bu Umi Kanifah, dan ada Bu Widayanti. Lainnya silahkan segera untuk mengisi daftar hadir. Selanjutnya silahkan buka nih presentasi materi. Selamat datang di channel YouTube Winarsih SMPN 1 Pulung di seri pengimbasan Bimtek Belajar ID seri asesmen kompetensi minimal AKM angkatan 2. Bapak Ibu silahkan nanti mengikuti slide yang sudah saya buat ini untuk mengerjakan Bimtek Guru Belajar seri AKM angkatan 2 ini ya. Yang pertama Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Oke, kalau sudah siap silahkan dibuka dulu Google Chrome-nya. Dibuka Google Chrome-nya, kemudian tulis SIM GPO. Selanjutnya silahkan masuk login. Selanjutnya silahkan masuk login, kemudian ketik nomor UKG _ guruku ID dan password yang diberikan dari MGMP atau Dignas. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pilih SIM PKB admin personal, kemudian masuk. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau muncul tampilan seperti ini, pilih pengumuman, klik selengkapnya ini. Kalau belum muncul, di scroll ke bawah. Jadi nanti sampai muncul pengumuman, kemudian lanjutnya diklik selengkapnya. Nanti kalau muncul seperti ini, pilih ayo belajar dan ikuti program belajar, klik selengkapnya. Kalau belum nampak, di scroll ke bawah. Nah, ini nanti ada ini. Sudah Bapak Ibu? Selanjutnya kalau sudah, nanti klik OK mengerti.
Kalau sudah klik OK mengerti, kemudian selanjutnya pilih dan klik seri kompetensi minimum. Nih. Ya. Selanjutnya diklik, pilih lagi AKM, kemudian selengkapnya. Selanjutnya akan muncul klik mulai belajar. Kalau sudah Bapak Ibu sudah sampai di situ, nah, pilih lagi AKM selengkapnya. Ini. Selanjutnya akan muncul gambar di bawah ini, bimbingan teknik guru belajar seri kompetensi minimum. Bapak Ibu, untuk mengerjakan BIMTEK ini Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan dulu gambaran umum tentang BIMTEK. Ini saya bukakan dulu gambaran umum tentang BIMTEK. Coba saya ke ataskan dulu. BIMTEK guru belajar seri AKM itu terdiri dari 8 materi yang harus diikuti dengan seksama. Berikut ini adalah materi BIMTEK guru belajar seri AKM. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu orientasi guru belajar AKM, terdiri dari 3 topik dan 1 kuis. Kemudian yang kedua, pengantar program BIMTEK guru belajar seri AKM, terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. 3. Konsep asesmen, 6 topik dan 2 kuis. 4. Teknik pelaksanaan asesmen nasional, 5 topik dan 2 kuis. 5. Asesmen literasi membaca tingkat SMP, 6 topik dan 2 kuis. 6. Asesmen numerasi tingkat SD dan SMP mestinya sama, yaitu 6 topik dan 2 kuis. 7. Tingkat lanjutan hasil asesmen kompetensi minimum, terdiri dari 8 topik dan 2 kuis. Dan 8. Asesmen pasca program guru belajar asesmen kompetensi minimum, terdiri dari 1 topik dan 1 kuis. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mengerjakan secara sama, secara kontinu, itu 3 jam setengah itu sudah selesai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semangat ya. Coba berikut adalah ketentuan yang menyatakan peserta tidak lulus AKM. Itu apabila 1. Tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pencapaian masih di bawah 70 setelah 3 kali mengerjakan asesmen pasca program. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti BIMTEK guru belajar seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Ya, itu Bapak Ibu gambaran secara umum. Silahkan kembali lagi di yang tadi ya, di presentasi ya. Itu tadi gambaran yang akan diselesaikan Bapak Ibu. Untuk muncul course content dan lesson content yang akan dilakukan. Ya tadi Bapak Ibu, 8 tadi ya harus diselesaikan. Nah, ini saya suplik beberapa dari masing-masing materi. Terdiri dari 45 nanti ya. Di samping kanan atas ada expand all dan di bawah klik lesson content dan dikerjakan sesuai perintah, lalu klik selesai. Di sini nanti ada tulisan klik selesai gitu. Coba nah ini apabila ada video dilihat dulu sampai selesai ya, videonya Pak Menteri ya. Ini bisa lihat, kemudian
Kemudian selanjutnya refleksi. Jadi di materi 1 yang terdiri dari berapa topik tadi? Oh ya, 3 topik dan 1 kuis. Nah, refleksi ini Bapak Ibu diisi dari pembelajaran yang telah Bapak Ibu baca dan saksikan di video. Nah, coba ini saya bukakan ya, saya tambahkan. Coba saya tak buka juga SIM GPO. Kebetulan Bu Win sudah selesai, sehingga coba bisa dibuka Anda. Lihat dulu. Masuk. Ya, betul. Masuk lagi. Agak muter-muter. Ini coba kenapa nggak bisa kegangguan. Harus verifikasi lagi. Biasanya enggak seperti ini 4 atau langsung kita aja ya. Oke, bisa masuk. Sinyalnya lemah Bapak Ibu. Nah, ini tadi selengkapnya. Scroll ke bawah. Oke, selengkapnya. Oke, mengerti. Dari assessment selengkapnya. Mulai belajar. Ini juga learning. Sinyalnya Bapak Ibu, sabar ya. Bapak Ibu nanti kalau sudah coba Bapak Ibu sinyal kurang wah, kita refresh coba, enggak muncul lagi. Sinyalnya kurang mendukung Bapak Ibu. Nanti kalau sudah menyelesaikan atau melihat sudah mengikuti pengimbasan ini, kalau belum paham bisa lihat rekamannya di YouTube Winarsi SMP Pulung. Kemudian silahkan diikuti dari tugas di Google Classroom. Itu sudah saya upload materinya berupa slide. Ikutilah di slide tersebut. Bapak Ibu, ini agak lama, tapi sebetulnya saya sudah menyelesaikan di ini sehingga kemungkinan sulit dibuka Bapak Ibu. Ya, kita lanjut aja di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi
silahkan ini refleksi diisi. Untuk mempermudah di dalam mengisi refleksi ini biar bimteknya cepat selesai dan hasilnya maksimal, Bapak Ibu bisa mengcopy atau melihat materi ya, yang Bapak Ibu baca, misalkan seperti ini, itu kita blok bagian yang penting, kemudian kita copy, kita bawa ke dokumen atau ke Word, pindahkan ke Word, dikasih tulisan rangkuman pembelajaran seri AKM. Nah, ini mempermudah Bapak Ibu di dalam menyimpan hal-hal yang dianggap penting. Contoh, saya menganggap program ini bertujuan untuk menjawab ini, bla 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 bla. Terus kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa, yaitu inilah yang kita anggap penting, maka kita copy dari pembelajaran, kita pindahkan ke sini Bapak Ibu. Tujuannya nanti mempermudah di dalam mengisi refleksi. Misalkan ini asesmen nasional tidak hanya memotret bla 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 sampai konteks yang relevan. Paham ya Bapak Ibu? Nah, udah. Lanjut sampai di ini tadi sudah lesson. Kemudian refleksi sudah ya Bu, caranya tadi sama. Berikutnya kemudian mengisi kuis. Silahkan diklik sesuai yang Bapak Ibu tangkap dari pembelajaran tadi. Nah, kemudian selanjutnya klik asesmen pra-program, jadi pretest awal ini, pretest awal diisi. Ya, nilainya ya usahakan bagus, minimal dapat. Tapi nanti kalau di post test itu harus lebih dari 70, jadi minimal 70. Daya Bapak Ibu itu silahkan dikerjakan sendiri. Nanti kalau sudah selesai, klik selesai. Udah, lanjut berikutnya. Ini soalnya, contoh soal yang di situ, ya kan Bapak Ibu. Nah, terus lanjut konsep asesmen nasional dan refleksi dari lesson konsep asesmen nasional. Nah, silahkan dibaca dan dipahami sama sampai berikutnya. Kemudian refleksi juga, kemudian ada asesmen literasi membaca tingkat SMP. Jadi nanti ada contoh-contoh soal membuat asesmen literasi. Kemudian selanjutnya refleksi. Di refleksi pembuatan soal asesmen literasi. Selanjutnya asesmen numerasi, jadi asesmen matematika, matematika atau berhitung. Kemudian latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMP. Jadi nanti ini diisi contoh soal asesmen. Ini di sini biasanya tidak bisa insert gambar Bapak Ibu. Jadi data ditulis dalam bentuk teks. Pengalaman saya kemarin tidak bisa di ngopi atau insert gambar. Udah, lanjut. Kemudian refleksi. Setelah refleksi, jadi refleksi dari asesmen numerasi. Selanjutnya tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimal. Terus yang terakhir
refleksi topik ya, refleksi topik dulu. Topik yang kelima. Terakhir, asesmen pasca program belajar seri asesmen kompetensi post test. Nah, kalau ini sudah nilainya lebih dari 70, maka Bapak Ibu sudah selesai lulus, sehingga tinggal nunggu sertifikatnya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Sudah paham apa belum? Nanti kalau belum paham, Bapak Ibu bisa lihat tugas di Google Classroom yang sudah saya bagikan kemarin, yaitu kelas pengimbasan ya. Kemudian kode juga sudah saya kirim lewat WA, kode sudah saya kirim lewat WA ini Bapak Ibu, ya kan? Silahkan diisi Bapak Ibu. Untuk slide-nya ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari slide yang saya kirim, sama persis dengan yang tadi saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, saya kira pertemuan kita di pengimbasan BIMTEK Belajar ID seri asesmen kompetensi minimal cukup. Nanti bisa kita lanjut japri secara pribadi atau di kelompok WA ya, apabila mengalami kesulitan. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut di pengimbasan dan sudah bisa melihat YouTube Pinasih SMP N10. Terima kasih, jangan lupa untuk daftar hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.